Oke Lur, selamat datang di Alur. Di video kali ini, aku akan membagikan pengalaman membaca novel bergenre historical romance atau historical fiction yang ditulis oleh penulis lokal. Tapi nuansa yang dibangun di novel ini tuh seperti novel terjemahan, yaitu novel Icarus Has Fallen karya Sea Country yang diterbitkan oleh Marsin Book. Novel setebal 512 halaman ini bercerita tentang Lana Moore yang merupakan seorang intelijen Amerika yang diberikan tugas beserta rekan satu timnya, yaitu Raven, Johnny, dan Louis untuk memata-matai semua pergerakan Nazi Jerman. Nah, salah satu tugas mereka adalah menangkap Andreas. Jadi, Andreas ini dikatakan mengetahui soal mesin enskripsi Lorentz atau mesin sandi rotor Jerman. Jadi, pihak Amerika ingin mencuri informasi terkait operasi rahasia Nazi Jerman melalui alur komunikasi. Namun, sayangnya ketika Andreas berhasil diamankan, Andreas memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tak berhenti di sana, setelah mencuri dengar dari orang-orang jika salah satu jenderal Nazi sedang mencari gadis pencicip makanan. Lana berhasil menyusup ke sebuah pesta makan malam yang dihadiri oleh orang-orang berpengaruh, salah satunya jenderal tersebut. Nama jenderal itu adalah Jeffrey Swart, dan Lana ini berhasil menarik atensinya. Namun setelah ia berhasil masuk ke kehidupan Jeffrey, ia malah terjebak dalam rencananya sendiri. Lantas, apakah Lana berhasil menyelamatkan diri atau tidak? Kalian bisa menemukan jawabannya di novel ini. Alasan aku membeli novel ini adalah karena terpikat dengan cara penerbit mempromosikannya. Cara promosinya tuh kayak elegan, mewah, dan juga estetik. Maka dari itu, aku tertarik untuk memilikinya. Nah, karena hal itu, aku membeli novel ini tuh tanpa membaca sinopsis belakang bukunya. Jadi, aku berpikir atau berekspektasi kalau novel ini tuh hanya sebatas historical romance yang manis, dramatis, pokoknya penuh momen-momen romantis. Tapi setelah aku baca dari awal sampai akhir, malah sebaliknya. Novel ini menawarkan ketegangan. Bahkan setelah aku baca dari awal sampai akhir, nuansa yang disuguhkan di novel ini tuh ibaratkan seperti bangunan megah yang pencahayaannya tuh remang-remang. Kalau dalam cuaca tuh kayak mendung, terlihat seperti mau hujan tapi gak hujan-hujan. Atau terlihat seakan cerah tapi nggak cerah-cerah. Begitu. Itu yang aku rasakan ketika membaca novel ini. Jujur, di awal-awal aku agak kesulitan untuk masuk ke dalam cerita ini. Padahal diksi yang ditawarkan di novel ini tuh beneran rapih dan indah. Penulis tuh kayak lihai banget memainkan kata demi kata untuk menjadi sebuah kalimat, kalimat demi kalimat untuk menjadi sebuah paragraf. Itu tuh rangkaian katanya beneran indah banget. Kayak permainan metafora, hiperbola, personifikasi, itu tuh bener-bener tertata rapi dan memikat. Tapi ya itu, kayak 3 bab awal tuh aku agak susah untuk lebur ke dalam ceritanya. Namun setelah melewati 3 bab awal itu, secara perlahan aku mulai bisa masuk ke dalam ceritanya. Dan ujung-ujungnya, aku bisa dibilang jatuh suka sama novel ini. Kemudian, dari sisi konflik politik atau perlawanan antara Amerika dengan Nazi Jerman, sebenarnya di novel ini nggak sebegitu didalami. Nah, selain itu, sebenarnya aku agak menyayangkan, kan di novel ini tuh posisi Jeffrey itu adalah jenderal, yang mana Jeffrey ini tidak sekali doang untuk pergi rapat atau berdiskusi, atau memenuhi undangan untuk membahas rencana Nazi Jerman ini. Tapi bagian ini tuh nggak diperlihatkan, jadi aku sebagai pembaca tuh kayak, sebenarnya tugas Jeffrey itu apa sih gitu kan? Kayak penasaran gitu, apa yang mereka bahas, apa yang mereka rencanakan. Ada sih pembahasan rencana-rencana Nazi ini tuh ada, cuman hanya sebatas dialog yang kesannya tuh nggak seserius ketika diskusi gitu loh. Padahal novel ini tuh menggunakan sudut pandang orang ketiga. Tapi kayak screen time personal Jeffrey tuh nggak terlalu digambarkan, kecuali di akhir-akhir nanti. Barulah screen time Jeffrey itu mulai diperlihatkan. Jadi, aku sebagai pembaca nggak bisa masuk ke karakternya Jeffrey. Aku hanya bisa merasakan dan menebak-nebak karakter Jeffrey itu melalui dialog yang keluar dari mulutnya Jeffrey. Nah, melalui dialog-dialognya, aku merasakan dan dalam bayangan aku tuh Jeffrey ini mempunyai karakter yang misterius tapi hangat dan juga mempunyai wibawa yang tinggi banget.
Kayak aku tuh suka banget sama Jeprin kalau udah ngomong, karena kayak auranya tuh beneran aur-auran. Sementara Lana adalah karakter paling mendominasi di novel ini. Meskipun begitu, aku merasa kalau karakter Lana ini tuh agak kurang memperjuangkan misinya gitu. Kayak dia tuh nggak berani mengubek-ngubek informasi dari Jeprin. Padahal ekspektasi aku tuh, Lana ini begitu masuk ke kehidupan Jeprin tuh, bakalan penuh aksi yang menegangkan. Tapi, selama aku baca novel ini, pergerakan Lana tuh kayak jalan di tempat. Kayak susah banget buat gerak mencari informasi. Padahal itu adalah misinya. Jadi Lana itu kayak mengalir gitu aja mengikuti Jeprin. Kayak ibaratnya tuh Jeprin induknya ayam, sementara Lana itu anaknya ayam. Tapi aksi buat mendapatkan informasinya tuh beneran minim. Meskipun begitu, aku suka banget sama porsi romantis di novel ini. Karena nggak sebanyak itu, tapi momen romantisnya tuh tepat dan dapet banget. Kayak romantis tipis-tipis tapi manis gitu. Jadi ya aku ketika menyaksikan adegan romantis ini tuh kayak ya senyum-senyum sendiri karena kayak nggak lebay gitu loh romantisnya. Untuk endingnya sendiri, secara personal aku kurang puas dengan ending di novel ini. Kayak aku kurang suka dengan keputusan Jeprin karena keputusannya tuh kayak nggak Jeprin banget gitu. Terus menurut aku juga kayak adegan di endingnya tuh kurang dramatis, feel-nya kurang dapet, kayak terlalu ngalir begitu aja. Tapi jujur nih ya, sebelum adegan ending, ada satu adegan yang aku suka, yaitu adegan ketika Jeprin di pelabuhan bersama orang-orang itu. Itu adalah salah satu best moment di novel ini. Kayak aku bisa ngerasain feel-nya, terus aku bahkan sampai merinding ketika membaca adegan itu. Malah lebih ngena aja gitu ketimbang adegan endingnya gitu. Dan novel ini ditutup dengan epilog berupa penjelasan yang berhasil menjawab rasa penasaran yang sempat muncul ketika membaca buku ini. Kayak ada beberapa adegan sama beberapa karakter yang aku pertanyakan, tapi itu kejawab semuanya di epilog. Dan begitu aku baca epilognya kayak, oh aku jadi ngerti ternyata maksud novel ini tuh seperti ini, begitu. Terus untuk pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah jangan melibatkan perasaan dalam suatu pekerjaan. Seperti kata orang-orang, siapa yang menunjukkan perasaan itu, dia akan kalah. Dan yaps, hal itu terjadi di novel ini. Jadi kesimpulannya, novel ini memiliki diksi yang bagus, alur yang menarik, tapi di beberapa bagian eksekusinya masih kurang. Terutama di karakter Jeprin. Itu sih kalau menurut aku. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!